Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-mukarramun, para alim, para asatidzah wal ustazatil kiram, para orang tuaku sekalian, hadirin hadirat jamaah maghrib dan insyaallah jamaah isya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini kita berada pada malam tanggal 1 atau tanggal 2 Zulhijjah. Kenapa saya pakai atau? Kalender yang beredar di negara kita Hijriah, tanggal 17 itu jatuh hari Senin. Kalau benar informasi yang beredar tadi, bahwa di Saudi jatuhnya hari Ahad. Tetapi kan nanti ada pengumuman resmi dari pemerintah untuk Idul Adha-nya. Yang jelas insya Allah malam hari ini kita sudah masuk di bulan Zulhijjah. Barangkali malam hari ini kita cocok untuk mengulang ilmunya Bapak Ibu, karena mungkin saya belum lahir, Bapak Ibu sudah mengetahui ini, jadi kita hanya mengulang-ulang saja. Angka hadis dari Abdullah ibnu Abbas. Hadis ini hadis sahih karena ditulis oleh Imam Bukhari. Seperti yang kita tahu, nareko angka hadis nauki Imam Bukhari dalam kitab sahihnya itu hadis tertinggi kedua setelah Bukhari Muslim. Jadi Bukhari Muslim, baru Bukhari, baru Muslim. Ini ditulis oleh Imam Bukhari. Apa bunyinya? Ini penjelasan tentang fadilah 10 pertama Zulhijjah. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari yang lainnya. Betuanna angkaso yaro amala deceng narik koi jamai di dalamnya lebih napoji rupung Allah Ta'ala mengalahkan seluruh amal saleh di luarnya. Min hadhil ayyam, hari-hari ini yang dimaksud, yakni kata Bukhari, ayyamul ashar, tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Qalu, sahabat bertanya, karena kan kita mengetahui bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling suci. Di dalamnya ada Lailatul Qadar, sehingga 10 terakhir Laitajeng Lailatul Qadar. Ini ada hadis yang seakan-akan dan memang begitu adanya mengalahkan itu semua. Maka sahabat heran. Gangkanna makutane sahabat qalu makutane sahabat ya Rasulullah suruh numpung Allah Ta'ala walal jihadu fi sabilillah, namoi bandingkan jihad memusuh di jalan Allah. Ini sahabat menyebut satu amal yang pahalanya langsung surga. Kan kalau orang membela agama, mati syahid,
dibungkus dengan darahnya. Denai cemme denai dio, dibungkus dengan darahnya, dikasih masuk dalam kubur. Maka sahabat membandingkan dengan itu. Maka dia Nabi tadi gaga amala kaminan napuji pun Allah Ta'ala mengalahkan di hari ini 10 awal Zulhijjah. Sahabat membandingkan, bertanya bagaimana kalau dibandingkan jihad fi sabilillah. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam walal jihadu fi sabilillah, biar dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Nah, Bapak Ibu kan dengar di HP tak, mudah-mudahan bukan berita hoax, karena berita itu disampaikan langsung oleh reporter Indonesia yang ada di Palestina, lengkap dengan gambarnya. Itu jenazahnya orang Israel, bau walaupun disimpan di ruangan yang dingin. Sementara kata reporter Indonesia, salah satu reporternya, selama ini saya hanya mendengar uang kaliyunga minasa makadang kaya sejenazah harum. Dia pegang itu jenazah, dicium tangannya. Harum itu jenazah yang wafat sebagai syuhada di Palestina. Ya. Lengkap dengan gambarnya, Bapak Ibu. Ada itu beredar, viral di HP. Maka dia Nabi ta namoleh pasibanding dengan jihad fi sabilillah yasek piye, yasek fi 10 awal ini Zulhijjah. Makanya dalam Al-Quran, wal fajri, kata Allah, saya bersumpah dengan fajar. Fajar apa itu? 10 Zulhijjah. Walayalin asyar, dan saya bersumpah dengan malam yang 10. Kata ahli tafsir, malam yang 10 itu, malam ini nih, 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Jadi ini bukan malam biasa ini, mengalahkan seluruh amal di hari-hari yang lainnya. Masya Allah. Pasti orang tuaku ini sudah menyiapkan persiapan tak untuk mengisinya. Kata sahabat, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad? Tega lebih napuji pun Allah Ta'ala dibanding jihad. Artinya jihad ini natuangi ko sabai bahwa ini amal sangat tinggi nilainya, ya kan? Sampai Khalid bin Walid mendambakan mati dalam jihad. Mudah-mudahan tidak salah, Khalid bin Walid lah itu, mudah-mudahan tidak salah ya. Dia nak kena sejakah tergores, tidak cukup 1 jengkal, tergores. Seluruh badannya tidak ada yang cukup 1 jengkal, ada coretan pedangnya. Artinya keluar masuk dalam perang. Dia masuk dalam perang melawan orang Islam ketika belum masuk Islam. Setelah masuk Islam pergi perang lagi membela Islam. Hebatnya itu. Beliau mendambakan mati syahid, mati jihad yang ini. Tapi sayang, dia meninggal di atas tempat tidur sehingga dia menangis waktu mau meninggal dunia. Inilah yang diandalkan oleh sahabat. Karena Rasulullah memberikan pernyataan, dega gacau napoji pun Allah Ta'ala amala mengalahkan di hari yang 10 itu. Sahabat mengatakan, jika dibanding dengan jihad, maka dia Nabi ta walal jihadu fi sabilillah, biar dibanding dengan jihad. Dia nulecau iaro napoji pun Allah Ta'ala di hari di 10 pertama Zulhijjah itu. Ya malam inilah. Kecuali nasa Nabi ta, kecuali ada yang bisa menyaingi. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali nareko angka tau masui pole bolana dengan jiwanya, dirinya, wa malihi, dan membawa hartanya. Jadi ini rupanya kenapa ada harta disebut oleh Nabi. Di antara kebiasaan musuh biasa di masa Rasulullah, kalau mereka pergi perang itu bawa semua itu barang-barang berharganya, emasnya, apanya dibawa ke perang, sehingga ada ganimah.
harta rampasan perang, karena memang hartanya itu dibawa, entah kenapa alasannya, saya juga tidak mengkajinya. Bapak Ibu, maka nasa nabita ada yang bisa menyaingi itu 10 hari Zulhijjah, yaitu jika ada orang engkau mesui untuk memusuh, berangkat dirinya dan membawa hartanya, summa lam yarji min dzalika bisyai, kemudian dia gagarewa mati tonio koro iro orang paranna dia gagarewa, itu yang bisa menyaingi 10 Zulhijjah ini, 10 hari Zulhijjah di awal ini. Maka ini informasi harus sampai ke anak-anak kita, supaya nanti narekode ini gaga leleli kupan masena pung Allah Ta'ala, ada anak cucu kita meneruskan ini di belakang, karena mereka tidak hadir pengajian di sini. Sekarang mau diisi apa? Mau diisi apa? Dari keterangan-keterangan yang saya baca dan saya mengikuti keterangannya ulama-ulama di media kita ini, ternyata itu yang penting amal saleh. Masih dekau, masih kiri mengaji, mas sempajang, semua mengalahkan di hari yang lainnya. Di sini makanya Rasulullah SAW amal saleh di sini tidak dibatasi, yang penting deceng. Tentu yang kita harapkan adalah apa yang kita rutinkan. Saya tahu bahwa Bapak Ibu ini, khususnya orang-orang tua saya, banyak yang ada bacaan rutinnya. Ada yang tidak tidur, dia melapor ke saya, tidak tidur ke Ustaz itu kalau tidak baca Yasin, baca Al-Waqiah, baca Al-Mulk, kalau malam Jumat baca surah Al-Kahfi. Rutin ini. Jadi ini nanti menjadi luar biasa kalau kita mau menyemangati lay tambai agapi, karena ini hanya 10 hari. Saya lihat Imam Nawawi dalam kitab tebalnya yang berjilid-jilid itu, namanya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Imam Nawawi mengatakan, wa minhu, di antara amal deceng yang bisa disimpan di 10 awal Zulhijjah itu, dari tanggal 1 sampai tanggal 9, yanaritu saumul ayyamit tis'a min awali Zulhijjah, puasa dari tanggal 1. Jadi bisa mulai puasa besok sampai tanggal 9. Jadi ini bisa. Yang selama ini yang kita dengar hanya puasa Arafah. Saya maksudnya, setelah saya buka-buka di kitabnya Imam Nawawi, ternyata itu tanggal 9 sudah bisa, mulai tanggal 1 sudah bisa puasa. Di sini bilang, halaman 386, wa minhu saumul ayyamit tis'a min awalil Zulhijjah, di antara amal soleh yang bisa dilakukan di 10 pertama Zulhijjah itu adalah puasa mulai dari tanggal 1 sampai 9. Kita sudah bahas di kajian-kajian kita yang lalu, ada mento orang yang rajin puasa. Puasa Daud, selang-seling. Banyak di sini nih. Ada orang yang tidak kuat puasa karena pekerjaannya berat, kugalungi. Ternyata kalau ditelusuri di kitabnya Imamul Ghazali, ternyata nama sahabat makkumutoi. Jadi sahabat sudah kita baca yang lalu-lalu, bahwa sahabat itu dalam puasa sunnah makdubatoi, maksudnya ada yang rajin puasa, ada juga yang tidak rajin puasa sunnah. Kenapa? Seperti Ibnu Mas'ud, sahabat senior Nabi. Menurut Imam Ghazali, dia tidak banyak puasa sunnah. Apa alasannya? Ia kuma puasa sunnah kak nasa dia ulemat mas sempajang, na lebih upoji metai mas sempajang daripada meta kak ma puasa. Masing-masing punya alasan. Ada yang lainnya ternyata itu puasa misal.
Dari riwayat-riwayat yang ada sahabat yang memang puasa terus. Jadi ini tergantung kondisi tak. Jadi ini tanggal 1 sampai tanggal 9 Bapak Ibu bisa kalau kita mau ambil. Khusus di tanggal 9 kita, mungkin saya belum lahir, orang tuaku sudah melakukannya, puasa Arafah. Ini sebenarnya puasa Arafah adalah irita tong Pak berena pong Allah Ta'ala nania papujinna pong Allah Ta'ala koidi. Apa sebabnya? Hadis sahih itu juga diriwayatkan oleh jamaah kecuali Bukhari dan Tirmizi. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saum yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyah wa mustaqbalah. Masya Allah. Puasa tanggal 9 hari Arafah menghapus dosa 2 tahun. Di riwayat yang satunya, ahtasibu 'ala Allah. Saya berharap, kata Rasulullah, bahwa itu akan menghapus dosa 2 tahun. Madiyah, dosa setahun yang lalu, wa mustaqbalah, dan setahun yang akan datang. Belum dikerja dosanya, dimaafkan memang kalau kita puasa tanggal 9. Masya Allah. Pantaslah masuk akal memang kalau Nabi Musa ketemu dengan Nabi SAW waktu nama Mi'raj di langit ke-6, menyampaikan bahwa macinna kak seding, manawa-nawa kak seding, coba nawat di kak no mengikut menjadi umatmu Muhammad. Apa sebabnya? Di kitab Tambihul Ghafilin Abu Lais Samarkandi itu dibahas khusus kelebihan umatnya Muhammad. Nah, bahas khusus apa kelebihannya umatnya Muhammad. Di antara kelebihan umat Muhammad adalah begitu banyak amal yang kelihatan bicui, meringan, tetapi pahalanya sangat besar. Ini diantaranya nih, puasa Arafah. Masa 1 hari menghapus dosa setahun dan setahun yang akan datang. Oh, luar biasa. Baru ini hadisnya bukan hadis dhaif. Rawahul jamaah. Diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis. Kecuali Al-Bukhari dan Imam Tirmizi. 2 saja yang tidak meriwayatkan hadis ini. Jadi tidak perlu ragu, Bapak Ibu sekalian. Dan kita adalah pelaku-pelakunya. Ini harus disampaikan ke anak-anak. Jadi tanggal 9. Tanggal 9 ada polemik, ada perbedaan pendapat. Seperti tahun lalu, tidak bersamaan orang wukuf dengan puasa di Indonesia, kan? Ada pembahasan itu begitu panjang, tetapi ada yang berkesimpulan bahwa puasa Arafah itu ditentukan oleh bulan di setiap kawasan masing-masing. Karena orang puasa Arafah sudah dilakukan katanya sebelum haji. Jadi yolopi puasa Arafah daripada haji. Ada yang membahasnya seperti itu. Kita tidak usahlah masuk kepada perselisihan pendapat. Nanti misalnya terjadi lagi misalnya duluan bagaimana ke yang lalu Pak? Saya lupa. Dia nama samang orang wukuf dengan ketentuan pemerintah di sini. Terserah kita ikut ijtihadnya ulama di Indonesia atau kita mau mengikuti di sana. Ini sunnah, ini tidak usah dibesar-besarkan, sunnah. Ya. Sehingga yang lalu saudara-saudara kita memang ada yang puasa mengikuti hari wukufnya orang di Saudi, dan kita ada juga yang mengikuti keputusan pemerintah di Indonesia. Ya, syukur alhamdulillah nanti kalau misalnya bersamaan antara keputusan pemerintah tak dengan yang di Saudi. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lihat dari 1 hari menghapus dosa 2 tahun? Yang kita lihat adalah pammasena pung Allah Ta'ala, nania papujinna pung Allah Ta'ala kumakna Nabi Muhammad. Taliwa itu umatnya Muhammad spesial.
Makanya Rasulullah mengatakan, nahnu al-akhirun. Kita ini, kata Rasulullah, umat yang datang paling belakang. Al-awwaluna yaumal qiyamah. Tapi kita akan masuk ke surga duluan sebelum mereka ada masuk. Di antaranya adalah karena begitu banyak amalan meringan, magampang iritai, tetapi pahalanya taliwa rajana. Di antaranya inilah puasa Arafah. Jadi rahmat Allah di sini. Kalau ada orang mengatakan alasan, kenapa tidak puasa? Sunnah mi. Oke, sekarang memang Anda tidak berdosa. Dan Anda tidak akan ada yang menuntut apa-apa. Tapi nanti ketika berkumpul di padang mahsyar, orang gembira-gembira menerima limpahan pahalanya, angkan ini tetong cobanna makutoka biasa. Ay, lamba kebo. Laba ni. Ay, cobanna bendenge. Nagaga. Ya. Maka kata Rasulullah, "Ma min ahadin yamutu illa wa huwa nadim." Dia itu gaga tomate, namusik di illa wa huwa nadim, illa wa huwa nadim. Kecuali pada masa sekaliman. Di antaranya yang ada isesek kalewi adalah termasuk sunnah-sunnah yang berserakan kita abaikan karena alasan mengatakan sunnah mi. Deto nama rigaga, deto nama dosa ki. Memang. Tetapi ini adalah pemberian dari Allah spesial untuk umat Nabi Muhammad SAW. Di antara rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad adalah seperti yang kita sudah bahas di pengajian-pengajian kita yang lalu, Bapak Ibu sekalian, bahwa ya umat Nabi Muhammad magampala dek yang dampeng itu sana. Satu hari puasa, diampuni dosanya yang lalu setahun, belum dikerja yang akan datang, ya dampeng memang nih. Masya Allah. Wajar kalau Nabi Musa mengatakan, coba nawaddi, manawanawa kak sedih. Karena itu yang dilihat. Dosa begitu gampang dimaafkan oleh Allah. Tentu tidak akan kita balas ini dengan mengatakan, gampang kita melakukan dosa karena gampang. Oh, tidak begitu. Orang itu tambah bersih, tambah mapacing itawe oleh dosa, insya Allah tambah naniniri ya sengi dosa. Tambah mapaci pakiatta, tambah laininiri ya rocaripai. Coba saja. Orang yang tidak mawas dengan kotoran-kotoran itu adalah orang yang kotor pakaiannya. Tetapi orang tambah bersih pakaiannya, tambah takut biar kotoran itu kecil. Kalau ada orang mengatakan, kanjak nih ya, namu mau dosa dia mereka agak, dosa bawah nih, ini pertanda bahwa ini orang kotor. Karena ciri orang bersih adalah orang yang sangat takut terhadap yang kotor. Yang kita lihat yang kedua dari hadis ini, keadilan Allah. Aga jancina pun Allah Ta'ala. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu ke umrah yang lainnya dihapus umrah yang terakhir. Misalnya Bapak Ibu umrah tahun 2000. Tahun 2004 menrek kisi umrah. Dosa dari tahun 2000 ke tahun 2024 dihapus oleh umrah tahun 2024. Bayangkan. Kemudian sambungan hadisnya, wal hajjul mabruru laisa lahu jaza illa jannah. Dan haji yang mabrur de gaga balasanna kecuali surga. Mendengar hadis ini, maka dikasih ide yang tidak punya dana, dia agak pak kuliah tak kasih, agak tahu si ide. Oh, jangan putus asa. Ada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya puasa Arafah ki. 2 tahun diampuni dosa tak? Masih ada? Masih ada. Di riwayatnya Imam Tirmizi, kalau kita mau dapat pahala haji, bahkan boleh hari-hari. Dan di sini banyak yang hari-hari, karena kuliah di televisi. Ini kamera ini saya tonton juga di rumah. Sampai di Marwangi ini nih. Wah, saya bilang, ini sudah pulang semua orang, masih nyala kameranya.
Apa kata Rasulullah? Man shallas subha fi jama'atin. Saya belum lahir, ini Bapak Ibu sudah dengar hadis ini. Siapa yang salat subuh berjamaah, la tafutuhu takbiratul ihrami ma'al ihrami. Dia tidak masabot, tidak terlambat, dia takbir bersama imam. Allahu Akbar imamnya, Allahu Akbar juga di belakang. Summa qa'ada yadhkurullaha purana mas sempajang tudangi masikri, tidak cerita. Summa shalla rak'ataini, kemudian setelah naik matahari seperti yang kita praktikkan di Masjid Islamik ini, salat isyraq, atau kalau lewat setengah jam itu salat duha. Apa balasannya? Kana kahajjatin wa umratin, maka orang itu sama dengan mendapatkan pahala haji dan umrah. Tamah suku iya pala haji umrah nasa nabita. Cukup satu kali? Tidak. Lepak koling aku nabi tabik ketelu. Tamah sukui. Aganna suku apalah haji umrana. Tidak punya dana naik haji, atau ada dananya tapi antri begitu panjang. Ini luar biasa Sulawesi Selatan. Antrian terpanjang haji reguler di Indonesia itu ada di Sulawesi Selatan. Di mana? Di Bantaeng. 49 tahun. Sidrap mungkin sudah 47 atau 48, karena nomor 2 kayaknya urutannya terpanjang di Sulawesi Selatan. Enrekang itu cepat karena dia hanya 24. Tercepat kedua di Sulawesi Selatan, terpendek kedua. Ya. Jadi Allah itani Allah Ta'ala pamasena keadilannya tidak hanya menjanjikan surga untuk yang naik haji, orang yang tidak berasa berangkat pun disiapkan oleh Allah untuk bisa mendapatkan pahala haji umrahnya. Mau diapa? Karena memang tidak mampu. Oke, ada pilihannya datang salat subuh berjamaah. Nah, maka kalau ada yang sudah salat subuh mengaji atau berzikir, karena ngaji itu juga berzikir namanya, baca Quran itu termasuk zikir. Aja tos ini tapa mak depek diajak cerita sawah, diajak cerita cerita dagang. Jangan, mungkin dia ini orang mempraktekkan ini. Tetapi kalau ada yang begitu, ada orang datang ke kita, harus disapa karena darurat namanya, tersinggung imatu. Kalau kita disapa, baru kita tiba-tiba tersinggung nanti. Tetapi sebenarnya ini harus orang ngerti. Kalau orang sudah baca hadis ini, insya Allah tidak begitu gampang mengajak orang lain cerita. Karena kata Rasulullah, summa ka'ada yadhkurullah, tudangi masikri. Tudangi masikri. Bukan tudangi cerita, tudangi masikri. Cuma salat rakaat ini, kemudian naik matahari, salat rakaat, salat 2 rakaat. Bapak Ibu sekalian, jadi itu diantara amal-amal yang ada, tidak dibatasi oleh Nabi ini. Yang penting amal saleh, tapi yang ada ini tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian di tanggal 10, tanggal 10 engkau hadis oleh Aisyah. Maka dari Nabi ta seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bainena, ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabbu ila Allah min iraqatid dam. Di tanggal 10 yauman nahar de tugaga amala nasan nabitta lebih napoji ke Allah Ta'ala, khusus tanggal 10 lebih napoji Allah Ta'ala mengadakan iraqatid dam, mengalirkan darah karoba. Jadi di tanggal 10 semua amal sunnah tidak ada yang bisa mengalahkan kecintaan Allah kepada amal makaroba bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak dibahas. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi azlafiha wa quruniha wa asy'ariha. Maka dari Nabi nanti di hari kiamat orang itu akan datang membawa kerobanya dengan membawa bulu-bulunya, pahalanya maksudnya, pahala bulunya, tanduknya dan rambutnya. Lattu ya ragage kopong Allah Ta'ala qabla ayyaka alal ardi, sebelum tatepai darana putanai. Sehingga dikatakan kurban karena macawe. Si cawe kengito makaroba si bawa pung Allah Ta'ala. Maka dia Nabi tadepa na lattu ya rodarana putanai, lattu ni apalan na kopong Allah Ta'ala.
La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya, walakin yanaluha taqwa, tapi yang sampai itu adalah ketakwaan tak kepada Allah. Mapa totongeng yanu mak gerek tongeng yanu. Sehingga satu dari imam mazhab mengatakan Abu Hanifah, maka dari Abu Hanifah nareko engka tahu. Tapi ini Abu Hanifah. Nawerengi pung Allah Ta'ala asakinang. Narengi pung Allah Ta'ala dalle. Mampu makkaroba, kemudian dek nakkaroba, madosai. Karena hukum berkurban bagi yang mampu itu wajib, kata Abu Hanifah sendiri. Yang lainnya mengatakan sunnah muakkadah. Apa alasannya? Sandarannya Abu Hanifah hak desakna nabita. Maka dari nabita sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan, siapa yang punya kemampuan, falam yudahi, kemudian dek nakkaroba, fala yakrubanna musallana, jangan kau mendekat di masjidku, abela-bela kau, jangan kau mendekat ke masjidku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini dipegang oleh Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, tidak mungkin Rasulullah mengancam begini seandainya makkaroba bagi yang mampu itu sunnah. Ya. Tidak usah dipermasalahkan. Saya yakin bahwa orang-orang yang punya kemampuan pasti melok mana makkaroba. Bapak Ibu sekalian, cuma di bagian akhir ini yang perlu ditekankan adalah jangan kita larut di pengurusan daging. Nah, ini yang penting. Ada seorang ulama besar namanya Syekh lupa namanya, padahal baru-baru baca bukunya judulnya Kashful Mahjub, Al-Hujwiri namanya, Syekh. Di dalam bukunya itu dia bahas apa yang terselip dari amal-amal zahir ini. Narikomas sempajangi, apa rahasia di dalamnya. Haji pergi melontar jumrah, apa rahasia di dalamnya. Sa'i dari Safa ke Marwah, apa isinya. Dibahas semua itu oleh beliau di buku Kashful Mahjub. Nah sekarang, ya kamakkarobaki, kita jangan hanya sibuk dengan daging. Sibuk dengan daging, dibagi ini, dipotong ini, dibagi ke sana kemari. Itu amalan yang sangat disuka oleh Allah di tanggal 10. Tidak ada amal yang melebihi itu dicintai oleh Allah. Tetapi kita jangan larut di daging. Karena dibawanya itu engkalisana ya tuh kakak. Agalisana. Mendalami ini. Mendalami ibadah. Agalisana diantaranya adalah pas poleripung Allah Ta'ala. Ingerangi neneta Nabi Ibrahim, karena ini kurban ini adalah asal muasalnya dari nenek Nabi Ibrahim yang patuh memotong anaknya Ismail, walaupun disuruh memotong anak yang diminta bertahun-tahun. Rabbi habli minas salihin, alingna anak yang saleh puang, lama tidak punya anak. Begitu anak itu besar, suruh Allah Ta'ala gere. Maukah Nabi Ibrahim memotongnya? Mau. Diikat kepalanya, di matanya ditutup, dipotong betul sama Nabi Ibrahim. Akhirnya Allah ganti dengan kibas, kan itu kan ceritanya. Nah sebenarnya makkaroba itu ini pesannya karolisena. Sama kalau kita 17 Agustus rame di Sidrap, rame di Endrekang, rame seluruh Indonesia rame. Di antaranya yang selalu ada adalah Panjat Pinang. Agak toh sih lisana ya roh. Jangan lihat panjat pinangnya. Yang dilihat adalah beginilah orang Indonesia mau merebut kemerdekaan sama dengan mau merebut itu apa di atas sepeda denik koyase oleh gatung. Jangan lihat ininya. Ini isinya adalah ingerangi nenek-nenekmu biasa mau merebut kemerdekaan, mengorbankan jiwa raganya, darahnya untuk merebut kemerdekaan. Sehingga setiap Agustus kita sibuk dengan perayaan-perayaan. Untuk apa itu? Jangan kita larut dengan main sepak bolanya. Larut dalam polinya, larut dalam lari karungnya. Jangan di situ larutnya. Di mana? Ingerangi nenekmu biasa. Naruh.
sangat sulit memperoleh kemerdekaan. Makutoni ye, kurban juga begitu. Ingerang ini neneta tu, agi na surang yung pung Allah Ta'ala, lamu anak nalay suruh gerek tongengi. Itu isinya. Sehingga pesan buat kita adalah, ya kuneneku Nabi Ibrahim, na suruh pung Allah Ta'ala gerek anak na mapatoy, maka saya ini harus patuh dengan seluruh perintah pung Allah Ta'ala. Iya rolisa na. Iya rolisa. Bapak Ibu sekalian, sehingga itu korban tak malisai. Sudah kita banyak pahala dengan membagi daging, kita dapat pahala lagi dari peresapan. Sehingga itu malisai ya robai tidak kering, hanya muncul di atas, tapi marilaleng meresap ke dalam hati. Puang, ya neneku Nabi Ibrahim, tasure mak gerek anak-anak na gerek tongen. Itu yang mau disuruh oleh Allah, apa to patoki seperti neneta. Yang kedua, dari kurban ini memang kita disuruh untuk meringerak ku neneta na sawa taliwa besar. Sudah berkali-kali saya menyampaikan, karena ilmu saya tidak banyak di mimbar ini, Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang digelari dengan Khalilullah. Yesek Khalil, teman dekat. Tuh macawek na pung Allah Ta'ala. Khalil, Ibrahim. Ya ko Nabi Tah, Habibullah. Nah, tuh dipujin na pung Allah Ta'ala. Kalau Nabi Ibrahim, Khalil. Kalau Nabi Musa, Kalimullah. Orang yang bisa berbicara langsung dengan Allah. Nabi Ibrahim, Khalil. Di kitab Tanwir dijelaskan begini. Angka si diwatu nasuri pung Allah Ta'ala noi Jibril untuk siruntuk Nabi Ibrahim. Jibril no ke siruntuk Nabi Ibrahim. Odangi makkada. Inni lam attakhidka khalilan li'annaka a'badul ibad. Wakka ko Ibrahim mancaji khalilku, to marepekku. Tania makkada nasaba, kamu paling ahli ibadah. Tania. Rupanya Nabi Ibrahim itu diangkat jadi Khalilullah. Tania makkada nasaba alena kami nama tandre pak kasiwian na kupong Allah Ta'ala. Bukan. Saya habiskan dulu. Walakadit tala'tu kata Allah. Puramana ngupares saatin natawe. Walam ajid qalban askha min qalbi. Dega uruntu ati cau besah mengalahkan abeksangenna Nabi Ibrahim. Jadi ketika kita makarobah, ya Rasulullah yang ngerang. Nasuruh kipung Allah Ta'ala untuk ditambah-tambah kedermawan tak. Satu hadis baca sebagai penutup. Iya, saya baca dulu satu hadis. As-sakhiyu toma besai karibum minallah, si cawe keng ipung Allah Ta'ala. Karibum minal jannah, si cawe keng isuruga. Karibum minan nas, si cawe keng padan narupatau. Toma besai. Ba'idum minan nar, mabela toma besai poleranaka. Nabi tama kadaye. Wal bakhilu na yakia toma sekke. Dia to gagak pe. Ba'idum minallah, mabela pole pung Allah Ta'ala. Ba'idum minal jannah, mabela pole suruga. Ba'idum minan nas, mabela padan narupatau. Namocokin na mabela to. Karibum minan nar, si cawe keng neraka. To masekke. Wal jahilus sakhiyu, to bengo-bengo tapi mabessa. Ahabbu ilallahi lebih napuji pung Allah Ta'ala min abidin bakhil, daripada ahli ibadah tapi masekke. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah. Terima kasih Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu kita saling mendoakan, semoga kita bisa mengisi 10 awal Zulhijjah ini dengan baik dan sebaik-baiknya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.